Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Falhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Dan di kesempatan ini kita masuk pada hadis yang ke-244 ya. Hadis yang ke-244 pada bab yang ke-123, yaitu babun al-afwu was-safhu 'anin nas. Bab pembahasan tentang memaafkan dan lapang dada kepada manusia. Baik, telah kita baca hadis yang ke-243 dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-244. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Wahab ibni Kaisan qala sami'tu Abdullah ibn Zubairi yaqulu 'alal minbari khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Qala wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas, wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibtuhum. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam. Dia berkata telah mengajar kepada kami Abu Muawiyah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham dari Wahab bin Kaisan. Dia berkata saya mendengar Abdullah bin Zubair. Dia berkata di atas mimbar, yakni beliau menyampaikan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 199, yaitu firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Bersikaplah pemaaf, ya, ambillah sikap maaf itu. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Qala Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas. Demi Allah, tidaklah Allah memerintahkan dengannya untuk diambil kecuali dari akhlak manusia, yakni para sahabat. Demi Allah, saya mengambilnya dari mereka selama aku menemani mereka. Baik, dalam hadis ini jamaah sekalian, terdapat nasihat atau khutbah ya yang disampaikan oleh Abdullah ibn Zubair. Ini beliau ketika di atas mimbar dan beliau menyampaikan suatu ayat, yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, khudhil afwa, yakni iqbal a'dharan nas. Ya. Khudhil afwa, ambillah sikap maaf itu, yakni terimalah permohonan maaf manusia. Wala tasta'si alaihim, dan jangan mendurhakai mereka. Fayasta'su alaika, sehingga mereka pun juga durhaka kepadamu. Fa tatawalladu minhu al-adawatu wal baghdha, sehingga terjadilah, ya, disebabkan hal tersebut al-adawah, yakni permusuhan, wal baghdha, dan juga saling atau sikap marah ya. Baik, jadi jemaah sekalian, pesan atau apa yang kita ambil dari ayat ini tentunya adalah hendaknya seseorang dia itu bersikap pemaaf, ya, memaafkan manusia. Dan Abdullah bin Zubair di sini jelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk melakukan sikap pemaaf ini
yaitu tidak lain adalah dengan mencontoh dari kalangan para sahabat. Ya, mencontoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih sikap mereka ini dalam memaafkan itu, bagaimana prakteknya? Ya, bagaimana luhurnya sikap mereka, yang para sahabat, dalam memaafkan orang-orang yang bersalah kepada mereka. Nah ini. Dan tentunya mereka adalah generasi yang terbaik, yang lebih layak untuk diambil ya teladannya setelah Nabi SAW dibandingkan dengan yang lain. Apalagi Nabi kita SAW, beliau bersabda, ya, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi yang terbaik itu adalah generasi di zamanku ini, kemudian setelahnya dan setelahnya. Apalagi juga Allah Subhanahu wa taala sudah merekomendasi mereka, ya, dengan firman Allah taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling bisa untuk menerapkan ayat ini, menerapkan surah Al-A'raf ayat 199 ini, yaitu dalam memaafkan manusia. Sehingga Abdullah bin Zubair, beliau jelaskan bahwasanya tidaklah Allah perintahkan untuk melakukan sikap pemaaf ini kecuali dengan mencontoh kepada para sahabat dahulu. Dan kata Abdullah bin Zubair, demi Allah, saya akan mencontoh kepada mereka, mengambil sikap teladan pemaaf ini dari mereka selama aku berteman dengan mereka, selama aku hidup dengan mereka. Nah ini. Jadi seperti itulah jamaah sekalian, Abdullah bin Zubair tentunya beliau adalah seorang sahabat, ya. Abdullah bin Zubair, dia adalah seorang sahabat yang tentunya, ya, beliau ini adalah orang yang juga berteman, ya, dengan senior-senior mereka. Beliau ini hidup dengan senior-seniornya, yaitu dari kalangan para sahabat. Maka Abdullah bin Zubair, beliau jelaskan bahwasanya demi Allah, ya, kata beliau, saya akan mengambil contoh kepada mereka dalam hal memaafkan ini selama aku berteman dengan mereka. Dan begitulah para sahabat dahulu, mereka sangat menghormati dengan senior-seniornya, ya. Mereka dahulu sangat menghormati senior-senior mereka. Jadi hendaknya juga seorang yang menjadi penuntut ilmu seperti itulah kepada senior-seniornya. Jadi mereka benar-benar menghormati, ya, kepada seniornya tersebut, meskipun dirinya mungkin ilmunya lebih banyak. Karena dia lebih banyak belajar, misalnya lebih banyak membaca buku, lebih banyak dalam menempuh pendidikan, ya, misalnya, ya, seperti apapun ilmunya dia, tapi kalau memang dia tahu itu adalah seniornya, maka adabnya adalah benar-benar menghormati mereka, ya. Apalagi seperti dalam sabda Nabi SAW, al-barakatu fi akabirikum, ya, bahwasanya keberkahan itu ada pada orang-orang sesepuh di antara kalian. Nah ini, jadi jemaah sekalian, seperti itulah contoh para sahabatnya, yakni teladan, ya, ini sampaikan atau yang dipraktekkan oleh para sahabat, yaitu mereka sangat menghormati dengan senior-seniornya, dan juga mereka, ya, saling belajar dalam masalah agama, ya, tidak mentang-mentang dirinya itu merasa paling berilmu, misalnya, ya, umurnya paling panjang, paling banyak belajar, kemudian habis itu meremehkan meremehkan seniornya. Tidak. Mereka tetap menghormati senior-senior mereka, ya, dan mereka tetap saling belajar, saling mengambil ilmu satu sama lain, mengambil manfaat, ya, mengambil faedah satu sama lain. Jadi tidak bersikap sombong, ya. Sehingga faedah dari hadis ini tentunya yaitu adalah perintah untuk bersikap memaafkan. Apalagi jemaah sekalian, kalau seandainya seorang tidak mudah memaafkan kesalahan orang, maka biasanya sering terjadi permusuhan. Berbeda dengan orang yang selalu memaafkan, ya, biasanya dia hatinya selalu lebih tenang, ya, lebih damai, ya, dan juga lebih bisa bersikap bijak, ya, biasanya. Apalagi misalnya dia berpikir dengan kepala dingin, ya, tentunya itu biasanya lebih bijak dalam bersikap, ya, dalam bersikap. Apalagi disebutkan oleh pensyarah tadi, ya, berbeda dengan orang yang dia tidak mampu untuk bersikap memaafkan, maka
hal tersebut seringkali menyebabkan terjadinya permusuhan dan amarah satu sama lain. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-245. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan an Laits an Tawus an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Fudail bin Ghazwan dari Laits, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu, berikanlah ilmu, ajarilah manusia. Wa yassiru, dan permudahlah. Wala tu'assiru, dan janganlah menyulitkan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, dan apabila seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia diam." Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian, pertama atau sebelumnya ya, di awal-awal yaitu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu, ajari manusia." Sampaikan ilmu kepada manusia ini tentang agama, tentang kebaikan, tentang al-haq. Ya, ajarkan kepada manusia agama ini. Bagaimana akidah yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang benar, bagaimana adab. Ya, dan seterusnya dari ilmu-ilmu agama ini. Ya, alim, ajarkan kepada manusia ilmu tentang agama ini, beritahu manusia dengan kebenaran itu. Ya. Dan ini memang tugas kita semuanya, yaitu adalah mengajari manusia kebaikan, menyampaikan kepada manusia hal-hal yang memang disyariatkan atau yang memang diperintahkan di dalam agama kita ini, mengajarkan kepada manusia tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan berdakwah, mengajak kepada manusia agar supaya mereka menjalankan syariat ini dengan baik. Apalagi jemaah sekalian, para ulama sebutkan bahwasanya dai itu sebenarnya adalah ya, al-muslimul balighu al-aqilu. Dai itu adalah seorang muslim yang balik lagi berakal. Ya, jadi dai itu semua orang Islam ya, itu adalah dai. Ya, al-muslimul mukallaf. Dai itu adalah seorang muslim yang mukallaf, berakal dan balik. Berarti dai ini jemaah sekalian ya, selama dia itu adalah seorang muslim, kemudian dia adalah orang yang mukallaf ya, yakni balik dan juga berakal, berarti dia harus menyebarkan agama ini. Mengajarkan agama ini kepada manusia, terutama kepada keluarga. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil ahsanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk berdakwah kepada manusia. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ya seluruhnya ya ke jalan Allah. Ila sabili rabbika, ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah mereka itu berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, ini sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah ini jemaah sekalian itu adalah tugas kita semuanya. Ya, tugas kita semuanya. Mengajak manusia kepada kebaikan. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yassiru," dan berilah kemudahan kepada manusia. "Wala tu'assiru," dan jangan menyulitkan. Ya, makanya di situ bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi Mu'adz, yang mana beliau membaca ketika beliau menjadi imam ya, membaca ayat atau surah yang sangat panjang sekali dalam salatnya itu. Membaca surah Al-Baqarah ya pada saat itu. Ya, ketika mengerjakan salat, sehingga orang-orang merasa berat. Ya, merasa berat dengan apa yang dilakukan oleh Mu'adz, sehingga pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'adz dengan kemarahan yang ya, sangat besar. Ya,
kepada Mu'adz, karena ini akan menimbulkan menimbulkan ketidaknyamanan kepada kaum muslimin. Makanya sampai Rasulullah katakan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau itu membuat fitnah di kalangan manusia, ya. Nah ini jadi membuat manusia itu kesulitan, ya, membuat manusia ini sulit dalam menjalankan agama ini, berat dalam menjalankan agama. Nah, jadi berikanlah kemudahan kepada mereka ini, jangan mempersulit, ya. Dan Mu'adz, ya, bagi Mu'adz tidak ada masalah. Dia ini sebenarnya memanjangkan bacaannya ketika sholat, karena dia mampu dengan itu. Dia adalah mungkin waktunya pada saat itu luang, free, ya, dan dia adalah orang yang mudah untuk melakukan itu, ya, maka tidak ada masalah bagi Mu'adz. Tapi yang jadi masalah adalah perbuatan dia ini menyebabkan orang kesulitan. Makanya para ulama katakan bahwasanya kalau seandainya orang itu sholat sendirian, ya, sholat sunnah misalnya di rumah, ya panjangkan saja, tidak ada masalah. Silahkan semaunya dia, ya. Apalagi Nabi kita SAW, ya, sholatnya itu sangat panjang sekali sampai kakinya itu bengkak, ya. Tapi beliau merasa nyaman di situ, mampu untuk melakukan itu, ya. Berat, tapi beliau tidak merasa dengan keberatan itu misalnya, maka silahkan dipanjangkan bacaannya ketika sholat, ya. Tapi itu ketika sholat sendirian. Tapi kalau bersama dengan jamaah, dengan banyak orang, maka harus mempertimbangkan kemaslahatan. Jangan sampai memberatkan manusia. Makanya para ulama katakan bahwasanya kalau sholat bersama dengan jamaah, maka lihat di situ bagaimana jamaahnya. Kalau di umum, kata para ulama, ya, kalau di umum misalnya, maka hendaknya jangan terlalu panjang, ya. Kalau di masjid umum, ya, jadi imam misalnya di masjid umum, maka jangan terlalu panjang sekali. Perkirakan di sana sekiranya jamaah ini tidak merasa sulit. Tapi kalau seandainya memang itu dia ini menjadi imam di lingkungan yang memang semuanya itu sepakat, ya, agar supaya nanti sholatnya itu diperpanjang, jamaahnya semuanya suka dengan itu dan mereka tidak merasa berat, maka para ulama katakan silahkan, ya, panjangkan itu, bagus, ya. Nah, ini. Jadi ini contoh jamaah sekalian, ya, dan juga bisa diterapkan kepada hal-hal yang lain. Ya, intinya adalah kita ajarkan manusia kebaikan, ya. Kita ajak manusia ini untuk kepada kebenaran. Kemudian habis itu kita jangan sampai membuat mereka resah, ya. Jangan sampai kita membuat mereka itu resah. Makanya lihat juga Nabi kita SAW, ya, misalnya ketika Rasulullah itu ketika ada orang Badui yang dia itu datang dari pegunungan, ya, dari pedalaman, kemudian habis itu dia datang ke masjid, ya, langsung, ya, dia itu kencing di pojokan masjid, ya, bayangkan, ya, kencing di pojokan masjid. Para sahabat langsung refleks memarahi orang Badui ini, ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan, ya, dikarenakan kalau kita lihat di situ adalah tempat ibadah, misalnya banyak orang juga ada di dalam, ya. Dan itu memang bukan tempat kencing gitu. Karena itu adalah masjid, rumah Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Tapi orang Badui ini kencing di sudut masjid tersebut. Sehingga para sahabat langsung refleks marah, ya, kepada orang ini. Maka Rasulullah SAW langsung datang dengan mengatakan la tanharu, ya. Ya. Jangan hardik orang ini, ya. Jangan dihardik dia. Kemudian habis itu kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia ini, ya, biarkan sampai dia itu menyelesaikan kencingnya, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar supaya diambil satu wadah air, kemudian disiramkan ke kencingnya tersebut. Nah ini, jadi seperti itulah Nabi kita SAW. Karena tentunya seorang Badui ini dia taunya itu yang namanya adab kencing itu begitu taunya dia, ya. Tapi Rasulullah di situ tidak langsung menghardik, ya. Sahabat pada saat itu karena kecemburuan dia terhadap agama ini, ya, maka langsung memarahi kepada Badui tersebut, ya. Karena ini adalah perbuatan salah, penghinaan kepada rumah Allah, kan begitu. Nah, ini, tapi Rasulullah sangat bijak sekali. Beliau berpikir dengan kepala dingin tentunya. Dan beliau tidaklah berkata kecuali dan bersikap kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah di situ melarang para sahabat untuk melakukan itu. Dan betapa sulitnya orang Badui ini kalau seandainya dimarahi gara-gara hal-hal yang sebenarnya dia itu tidak mengerti, ya. Betapa beratnya, betapa sulitnya bagi dia untuk menerima ketika dia ini disalahkan gara-gara hal-hal yang dia belum paham. Nah ini, makanya di situ Rasulullah larang para sahabat untuk
menghardik orang Badui tersebut. Apalagi juga kalau secara medis ya, yang saya tahu bahwasanya orang yang kencing itu katanya tidak bagus kalau seandainya ditahan. Ya, diberhentikan, ini belum selesai tapi diberhentikan. Nah, itu sangat merusak ya, setahu wallah alam. Nah, ini bisa dikembalikan kepada ahlinya dalam masalah ini. Ini para dokter, ahli medis. Tapi intinya mas kalian, kalau kita sendiri bayangkan ya, ketika menahan kencing itu sangat berat sekali, sakit ya yang kita rasakan itu gitu. Hanya di situ Rasulullah tidak ingin mempersulit manusia, ya biarkan dulu di situ karena dia tidak mengerti juga ya. Nah, ini dengan hal tersebut Rasulullah biarkan ya, kemudian baru Rasulullah jelaskan bahwasanya ini adalah rumah Allah, tempat untuk ibadah, bukan untuk hal semacam itu. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seandainya seorang di antara kalian itu marah, maka hendaknya diam, kata Rasulullah. Jadi jangan dia itu malah melampiaskan. Ya, jangan melampiaskan. Makanya Nabi SAW bersabda ya, laisal qawiyyu bisur'ah wa innamal qawiyyu alladzi yumsiku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, yang selalu menang ketika bergulat, bukan. Ya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, ya, mampu menahan jiwanya, ya, ketika dia itu marah. Maka itu adalah orang yang kuat. Makanya Nabi SAW anjurkan ya, perintahkan, kalau seandainya seorang itu marah, diam. Jadi jangan dilampiaskan. Jangan dilanjutkan dengan kata-kata. Karena itu kalau seandainya dilanjutkan, ya mas kalian, maka itu akan melanjutkan kepada hal-hal yang lain yang tidak diperkenankan. Dan ini nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin semuanya, bahwasanya hendaknya ketika kita ini marah ya, ketika kita ini emosi misalnya, maka hendaknya kita tahan mulut. Ya, jangan kita lanjutkan. Karena kalau ketika kita sudah membuka dengan ucapan misalnya, maka itu akan terlampiaskan kepada hal-hal yang lain. Bahkan para ulama sebutkan bahwasanya di antara puncak dari amarah itu adalah pembunuhan. Ya, puncak dari amarah itu adalah pembunuhan. Jadi terjadi di situ awalnya mungkin saling cekcok ya. Ya, jadi saling cekcok dulu, kemudian habis itu setelah cekcok misalnya dengan baku hantam ya. Setelah baku hantam bisa saja sampai terjadi kepada pembunuhan. Ya, nah ini gara-gara amarah. Ya, kadang juga gara-gara hal-hal yang tidak besar. Kadang gara-gara hal-hal yang sepele. Nah, ini makanya Rasulullah perintahkan ya agar supaya diam, jangan dibuka hal-hal yang besar seperti itu. Gara-gara hal-hal kecil ya. Tapi hendaknya orang itu diam. Ya, tahan amarah itu. Jangan dilanjutkan dengan ucapan apalagi perbuatan. Ya, jadi ketika mulai timbul amarah, tahan mulut, ya, diam. Ya. Alhamdulillah. Nah, Nabi kita SAW beliau jelaskan juga dalam suatu hadis, ya, dalam suatu hadis, yaitu Nabi kita SAW beliau bersabda, alhamdulillah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Ya. Imam Ahmad ya, dan juga Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, mengeluarkan ya, Imam Ahmad dan juga Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Mishkat, mengeluarkan hadis ya, menyampaikan hadis dari Nabi SAW, yaitu beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kata Rasulullah, apabila seorang di antara kalian itu marah, ya, dan ini dialami oleh semua orang ya, marah itu dialami oleh semua orang. Tidak mungkin orang itu tidak marah, pasti marah. Ya, semua orang itu memiliki sifat marah. Ya. Tapi Rasulullah SAW jelaskan, tadi disuruh diam kalau dalam hadis yang sebelumnya. Kemudian dalam hadis ini, apabila seorang di antara kalian marah, maka hendaknya ya, dia itu duduk kalau dia berdiri. Ya. Apabila seorang di antara kalian itu marah, sedangkan dia dalam kondisi berdiri, maka duduk.
fa in dhahaba anhul ghadab wa illa fal yattaji. Kalau seandainya amarah itu pergi, ya sudah, alhamdulillah, gitu ya. Tetapi wa illa fal yattaji. Kalau seandainya amarah itu masih lanjut, ya, maka fal yattaji, berbaring. Ya, hendaknya berbaring. Nah, ini. Jadi kalau seandainya seorang itu misalnya marah, ya mas kalian, dalam kondisi berdiri, jangan dia malah lari. Ya, jangan malah dia itu pergi. Tapi kalau seandainya mulai marah nih, dalam hati ini, misalnya, maka hendaknya dia duduk. Ya, jadi ketika marah itu, dia hendaknya duduk. Kalau seandainya misal, duduk itu ternyata masih mendorong dia untuk melanjutkan amarahnya, maka jangan dia itu turuti dengan cara berdiri, apalagi berjalan atau berlari. Apalagi keluar rumah misalnya. Jangan. Tapi hendaknya, kata Rasulullah, falyattaji, yaitu adalah berbaring. Ya. Jadi memang di situ untuk menutup ya celah-celah berikutnya. Nah, jadi kalau marah, ya justru malah pertama diam. Kalau berdiri maka duduk. Kemudian kalau memang duduk ternyata di situ masih belum menyelesaikan amarahnya, maka hendaknya berbaring. Ya. Baik. Sehingga faedah bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian. Di antaranya yaitu adalah alal insani ayyaskuta idza ghadib li'annahu la yadri ma yakhruju min ra'sihi wa qad yakunu lahul haqq fayudayyi'uhu wa qad ya'ti minhu fi hal ghadab ma yandamu alaihi. Ya, dikatakan di sini bahwasanya hendaknya seseorang itu diam apabila dia itu marah. Hendaknya seseorang itu diam apabila dia itu marah. Dikarenakan dia itu tidak akan tahu apa yang keluar dari kepalanya. Orang yang marah itu dia tidak bisa mengontrol kepalanya, tidak tahu dengan apa yang dia bicarakan. Ya. Kemudian ada kalanya dia itu punya hak, ya, tapi ternyata dia abaikan. Gara-gara marah tadi itu. Ya sudahlah, saya pergi saja, misalnya begitu. Ya, padahal di situ mungkin ada haknya dia di sana, tapi dia abaikan. Ya. Nah ini. Kemudian waqad ya'ti minhu fi halil ghadabi ma yandamu alaihi. Dan ada kalanya tatkala dia itu marah, datang sesuatu yang membuat dia itu menyesal. Seperti misalnya kadang ya, gara-gara marah itu jemaah sekalian, kadang sebagian orang sampai merobek baju kan. Kalau seandainya orang itu marah, karena dia nggak tahu dengan, dan dia di bawah alam sadar ya, dia berucap atau bersikap ya, kadang juga mencela orang jadinya gara-gara marah itu karena sudah tidak terkontrol. Makanya lihat di situ bagaimana Rasulullah dahulu ketika Aisyah kadang ya amarah, Rasulullah tidak menjawab ya, Rasulullah diam ya. Ketika Aisyah itu terjadi emosi misalnya ya pada beliau radhiyallahu anha ya, maka Rasulullah di situ sikapi dengan diam. Ya, jadi tidak malah dibalas. Ya, karena kalau berucap ya satu kali saja itu, apalagi dinasehati, nggak akan masuk juga. Dia akan semakin marah. Wanita itu begitu. Dan laki-laki juga begitu. Ketika marah, kalau seandainya dibalas sedikit saja, maka akan bertambah amarahnya itu. Nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, makanya juga Nabi SAW beliau juga bersabda, la yaqdi al-hakim baina isnaini wa huwa ghadban. Jangan seorang hakim itu menyelesaikan urusan dua orang ya sedangkan dia dalam kondisi marah. Karena marah itu tidak akan membawa pikiran jernih ya. Marah itu tidak membawa pikiran jernih. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, dikatakan di sini ya, ada kalanya di situ seorang yang marah itu dia melakukan sesuatu yang membuat dia itu menyesal. Ya, membuat dia itu menyesal. Gara-gara marah misalnya mencerai istrinya ya. Misalnya ini ya, naudzubillah min dzalik. Jadi gara-gara marah kadang ya, mencerai istrinya. Mungkin padahal dia sangat cinta dengan istri tersebut. Ya, tapi akhirnya karena amarah akhirnya terjadilah perceraian yang membuat orang ini menyesal dengan perbuatannya tersebut. Seperti misalnya diceritakan ya oleh salah satu guru kita itu, dia punya teman katanya gara-gara marah ya, sakit gigi dia marah, kemudian habis itu buku-buku dia itu semua disobek-sobek ya sama dia. Ya. Ya, dan ternyata itu nggak menyelesaikan masalah ya. Ya, ketika sudah reda gitu amarahnya, dia baru menyesal ternyata buku-bukunya udah hancur. Nah, ini contohnya. Nah, ini.
Atau misalnya tadi itu ya merobek baju, ya mungkin sebenarnya dia butuh dengan baju itu. Ya, tapi karena itu tadi kebawa emosi, ya, lepas kontrol, ya, lepas kontrol. Juga memecahkan barang misalnya ya, memecahkan barang ini gara-gara marah itu. Kemudian habis itu jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah al-amru bihtimamil muslimin bid-da'wah wa ta'lim wa bayani ma yalzamul muslimina min umurid din ma'a mura'ati ayyakuna dzalika bi uslubin hakim ma'ar rifqi fi ardid da'wah 'alan nas litadhhara atharuha al-mu'athira fi khalqillahi fi ardihi. Yaitu adalah perintah untuk ihtimam, mementingkan kaum muslimin, perhatian, ya, perintah untuk perhatian kepada kaum muslimin, ya, dengan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, ya, ta'lim, pengajaran tentang agama, ya, dan juga menjelaskan kepada kaum muslimin apa yang wajib atas mereka di dalam agama ini, ya, menjelaskan kepada manusia apa sih yang diperintahkan dalam agama ini sih, ya, yang harus dijauhi apa sih, ya, dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini kita harus hendaknya itu lakukan itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ma'amro'ati an yakuna dzalika bi uslubin hakim, yaitu adalah dengan memperhatikan cara yang bijak, ya, memperhatikan dengan cara-cara yang bijak, ya. Ma'arifqi fi ardi da'wah 'alan nas, disertai dengan kelemah lembutan ketika menyampaikan dakwah ini kepada manusia, ya, jadi tidak dengan sikap kasar, ya, ya, meskipun tegas itu suatu ketika diperlukan pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Nah, ini. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hadapi juga pada orang-orang yang memang ternyata sikap tegas itu tidak bermanfaat kepada mereka, maka harus lemah lembut, sabar dengan segala gangguan mereka, ya, dengan segala penolakan mereka misalnya, maka kita harus tetap lemah lembut, ya, sabar kepada mereka, ya. Litadhhara atharuha al-mu'athira fi khalqillah fi ardihi, agar supaya pengaruhnya itu bisa nampak, ya, terjadi kepada manusia di muka bumi ini. Tapi kalau seandainya seorang itu tidak memperhatikan sikap-sikap semacam ini ketika berdakwah, maka bukan malah bukan malah menyampaikan kebenaran, tapi bisa saja malah membuat manusia itu jauh dari kebenaran. Nah, ini. Jadi kalau kita ini ketika menyampaikan agama ini dengan cara yang salah, ya, ya, ini tidak dengan lemah lembut, ya, dengan kasar misalnya, maka bukan malah membuat kaum muslimin ini dekat kepada agama ini, ya, justru malah menjauh. Kemudian faedah yang ketiga, jemaah sekalian, yaitu adalah ketika seorang itu terjadi marah pada dirinya, terjadi emosi, ya, pada diri, maka hendaknya dia diam, ya, hendaknya dia itu diam dan jangan melakukan gerakan, jangan melakukan gerakan anggota tubuh, karena itu akan memicu terus menerusnya amarah tersebut, ya. Jadi ketika terjadi amarah maka hendaknya diam, jangan melakukan gerakan apapun. Makanya seperti dalam hadis tadi itu, Rasulullah perintahkan bahwasanya kalau marah diam, kalau berdiri duduk, kalau duduk, ya, maka hendaknya dia ittija, ya, yaitu dia berbaring saja. Baik, kemudian kita masuk pada bab berikutnya, jemaah sekalian. Bab berikutnya yaitu adalah babun al-inbisatu ilan nas. Bab pembahasan tentang bersikap lapang kepada manusia. Ya, bab pembahasan tentang bersikap lapang kepada manusia. Pada hadis yang ke-246 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, haddatsana Muhammad ibn Sinan qala haddatsana Fulaih ibn Sulaiman qala haddatsana Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah.
telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibnu Sinan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fulaih bin Sulaiman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar, dia berkata aku menjumpai Abdullah bin Amr ibn al-As, lalu aku katakan, akhbirni, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam Taurat. Ya. Ini kata Atha bin Yasar. Jadi dia ini menjumpai Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Lalu kata Atha bin Yasar, kabarkan kepadaku tentang sifatnya Rasulullah SAW di dalam Taurat. Ya. Qala, maka Abdullah bin Amr ibn al-As beliau menjawab, ajal. Ya. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, tentu demi Allah, sesungguhnya beliau ya diceritakan sifatnya di dalam Taurat itu dengan sebagian sifat beliau yang ada dalam Al-Quran. Jadi ternyata Rasulullah SAW ini jemaah sekalian telah disebut dalam kitab Taurat. Ya. Yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 45, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya afan. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan juga memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan juga memberi peringatan. Dilanjutkan di dalam Taurat itu wahirzan lil ummiyin, ya, dan menjadilah benteng bagi orang-orang ummiyin. Orang-orang ummiyin ini adalah ada kalanya yaitu adalah humul Arab. Ya, maksudnya di situ adalah orang-orang Arab. Wal ummi alladzi la yaktub. Pada asalnya kalimat ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca tulis, ya, yang tidak bisa menulis. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan juga rasulku. Samaituka al-mutawakkila, dan aku beri nama engkau dengan al-mutawakkil. Ya, huwal laji'u ilallahi ta'ala al-mu'tamidu alaihi, yaitu maksudnya adalah mutawakkil, ya, engkau adalah al-mutawakkil, yaitu adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Ya, jadi ini dalam Taurat katakan samaituka al-mutawakkil. Aku namakan engkau wahai Muhammad dengan al-mutawakkil. Laisa bifadhin, tidak buruk akhlaknya, wala ghalidhin, tidak keras tabiatnya, wala sakhabin fil aswaqi, tidak mengeraskan suara di pasar, wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya, luar biasa sekali ya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yaghfir. Tapi ya, sifatnya adalah ya'fu, memaafkan. Wa yaghfir, dan juga mengampuni, ya. Wala yaqbidahullahu ta'ala hatta yuqima bihil millata al-auja. Dan tidaklah Allah mewafatkan beliau sampai dia telah menegakkan agama yang perlu untuk disempurnakan. Bi ayyaqulu, agar supaya orang-orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yaftahu biha a'yunan umyan, ya, dan membuka dengannya itu mata yang buta. Wa adzanan summan, dan membuka dengannya itu, ya, telinga yang tuli. Wa quluban ghulfan, dan membuka hati-hati yang tertutup. Baik, jadi itulah jemaah sekalian sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat luhur yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, dan judulnya Imam Bukhari sebutkan yaitu adalah sikap al-inbisat, ya, bersikap lapang kepada manusia. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memiliki sifat lapang tersebut, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, ternyata
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijelaskan tentang sifatnya di dalam Taurat, seperti pada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sebagiannya telah disebutkan dalam Taurat. Nah. Apa sifat Nabi SAW seperti yang kita jelaskan tadi? Ya, secara umumnya yaitu adalah sifat lapang, ya, kepada manusia, memaafkan, ya. Kemudian beliau itu menjadi benteng bagi orang-orang Arab, ya. Di samping beliau juga adalah seorang hamba dan juga seorang Rasul, utusan Allah, ya. Tidak berakhlak yang buruk, tidak bersikap kasar, ya. Jadi kalau di pasar tidak teriak-teriak, ya. Jadi Rasulullah ya, tidak melakukan itu ketika di pasar, ya. Dan itu memang akhlak yang tidak terpuji, ya. Jadi sikap yang tidak terpuji di pasar teriak-teriak, ya. Karena memang juga apalagi pasar itu adalah tempatnya setan, ya. Karena dia adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah, ya. Dan juga di pasar itu biasanya adalah tempatnya orang marah, ya, tempatnya orang gibah, ya, tempatnya orang memfitnah, ya, menipu, ya, pasar, ya. Akhirnya Rasulullah di situ tidak mengeraskan suara di pasar, dan beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan juga di antara sifat Nabi SAW yaitu adalah beliau di samping memaafkan, beliau juga meluruskan agama yang perlu untuk disempurnakan, ya. Nah, karena Nabi kita SAW ini adalah penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Islam ini, ya mas kalian, yaitu adalah penyempurna bagi agama-agama yang sebelumnya, ya. Jadi tidak ada agama lagi, ya, yang lain setelah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena Islam ini sudah sempurna. Dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan di sini yaitu adalah tidaklah Allah cabut nyawa beliau kecuali beliau itu sudah meluruskan, ya, agama yang perlu untuk diluruskan. Nah, ini. Jadi Rasulullah kalau sudah meninggal dunia maka agama ini telah sempurna, ya, agama ini telah sempurna, tidak butuh penambahan dan juga tidak butuh pengurangan lagi, ya. Dan disebutkan di sini bi ayyaqulu la ilaha illallah, ya, agar mereka ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya di situ bukan hanya diucapkan sebenarnya, tapi diterapkan, ya, diterapkan dengan baik, ya, diterapkan dengan baik. Kalimat la ilaha illallah ini diamalkan, ya. Jadi kalau seandainya orang itu benar-benar yakin tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka tidaklah beribadah kecuali kepada Allah, tidak minta tolong, tidak berdoa kecuali kepada Allah, ya, tidak melakukan bentuk ibadah apapun kecuali kepada Allah, tidaklah mengamalkan syariat kecuali yang diajarkan oleh Allah, ya. Kemudian agar supaya manusia ini terbuka matanya yang buta, ya. Jadi maksudnya di situ mata hati, ya. Agar supaya mata hati yang buta itu, ya, menjadi bisa melihat kebenaran, ya. Kemudian telinga yang tuli dari kebenaran agar supaya bisa mendengar, ya, agar supaya bisa mendengar. Kemudian hati yang tertutup tidak mau menerima kebenaran agar supaya terbuka untuk menerima kebenaran tersebut. Baik jemaah sekalian, itu yang bisa kita bahas di kesempatan ini, semoga bermanfaat, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, yaitu pada hadis-hadis berikutnya. Demikian, wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.